Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bella Septa Yolanda, Dinda Audina Rahma, Gina Kamalia, Nur Hadi, Putri Aki Gajini Repa, Christina Palina, dan Ronauli Aprilia Magdalena. Kami akan menjelaskan 3 metode numerik, yaitu fixed point, Newton-Raphson, dan secant. Dengan bantuan Microsoft Excel, kami menggunakan fungsi dan nilai awal yang sama untuk ketiga metode agar perbandingan proses dan hasilnya bisa terlihat lebih jelas. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bagaimana masing-masing metode bekerja dalam Excel, serta membandingkan kecepatan, konvergensi, dan kemudahan penerapannya agar kita tahu metode mana yang paling sesuai digunakan dalam kondisi tertentu. Baiklah, untuk metode yang pertama, yaitu fixed point, akan dijelaskan oleh Nur Hadi, dan Excel-nya akan dijelaskan oleh Putri Akika Jenirepa. Padanya, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode fixed point iteration atau metode iterasi titik tetap. Metode titik tetap adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi f(x) secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Perlu diketahui bahwa fungsi f(x) yang ingin dicari hampiran akarnya itu haruslah konvergen. Misalkan x adalah fixed point atau titik tetap, fungsi f(x) bila gx sama dengan x dan fx itu sama dengan 0. Metode iterasi titik tetap digunakan untuk menentukan solusi perkiraan bersama aljabar dan transendental. Namun, terkadang menemukan solusi persamaan kubik bikuadrat dan transendental menjadi sangat membosankan. Maka, kita dapat menerapkan metode numerik tertentu untuk menemukan solusinya. Salah satu di antara metode tersebut adalah metode iterasi titik tetap. Selanjutnya, di sini ada teorema dari fixed point atau iterasi titik tetap, yaitu diketahui Gx merupakan fungsi kontinu dan Xn adalah barisan yang terbentuk oleh fixed point iteration, maka jika Xn itu sama dengan X, maka X adalah fixed point dari fungsi Gx. Algoritma implikasi titik tetap. Pertama, yaitu pilih nilai awal X0 untuk metode iteratif. Salah satu cara untuk memilih X0 adalah dengan menemukan nilai X sama dengan A dan X sama dengan B, yang mana FA itu kurang dari 0 dan FB lebih besar dari 0. Dengan mempersempit pilihan A dan B, ambil X0 sebagai rata-rata A dan B. Selanjutnya, itu kita nyatakan persamaan yang diberikan ke dalam bentuk X sama dengan Gx, sehingga mutlak dari G aksen X itu kurang dari 1 pada X sama dengan X0. Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan Gx, pilih Gx yang memiliki nilai G aksen X minimum pada X sama dengan X0. Kemudian dengan menerapkan pendekatan berturut-turut Xn sama dengan Gxn pangkat Gxn kurang 1, jika f merupakan fungsi kontinu, kita memperoleh barisan Xn yang konvergen ke suatu titik 0, yang merupakan solusi perkiraan persamaan yang diberikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode fixed point atau iterasi titik tetap. Kelebihannya yaitu jika syarat untuk melakukan iterasi sudah terpenuhi, maka itu prosesnya akan lebih cepat. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu jika fungsi f(x) mempunyai beberapa akar titik penyelesaian, akar-akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara langsung atau secara bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu fixed point ini tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Selanjutnya, fixed point yang tidak bisa mencari akar persamaan yang tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir yaitu untuk persamaan nonlinear yang cukup kompleks atau yang rumit, pencarian turunan untuk Gx itu akan menjadi lebih sulit. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah mencari akar persamaan menggunakan metode lelaran titik tetap atau fixed point dengan menggunakan bantuan Excel. Nah, di sini kita menggunakan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat
dikurang 16X ditambah 3. Dan nilai X sama dengan fungsi X sama dengan GX-nya itu adalah 4X kuadrat plus 3 per 16 dengan toleransi error 10 pangkat min 5 atau sama dengan 0,00001. Kita langsung ke iterasi yang pertama atau dimulai dari iterasi ke 0. Kita gunakan nilai dugaan yang pertama menggunakan nilai 2. Selanjutnya kita masukkan nilai X2 ini ke dalam fungsi 4X kuadrat min 16X plus 3. Kita masukkan 4 dikali dengan X kuadrat dikurang 16 dikali dengan X ditambah 3. Nah, untuk galat atau errornya kita belum bisa cari. Begitu juga dengan kevalitannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi 1. Untuk X selanjutnya, kita gunakan X sama dengan GX yang di atas. Dan ini digunakan untuk menentukan nilai X pada iterasi selanjutnya. Kita masukkan 4 dikali X kuadrat ditambah 3 per 16. Nah, untuk nilai fx-nya itu sama, kita masukkan fungsi fx ini dengan nilai x-nya 1,1875. Tapi karena kita menggunakan Excel, kita bisa tarik saja, double klik pada sudut kolom ini, kita tarik ke bawah. Dapatlah nilainya negatif 10,35 sekian. Nah, setelah didapatkan iterasi yang ke-1, kita bisa menentukan nilai galat atau errornya. Di sini kita gunakan absolut atau nilai mutlak, karena kita akan mengurangkan nilai X pada iterasi yang pertama dengan nilai X pada dugaan awal. Itu 0,8125. Nah, untuk menentukan kevalitannya, kita gunakan rumus Excel if. Yang berarti jika nilai galatnya kurang dari nilai toleransi error, yaitu 10 pangkat min 5, jika hasilnya benar atau memenuhi, maka kita akan stop iterasi. Namun, jika nilai galatnya masih belum memenuhi, maka kita akan melanjutkan iterasinya. Nah, di sini tertulis lanjut, maka kita perlu melanjutkan iterasinya. Kita cukup blok dari baris dan kolom iterasi sampai ke valid. Kita tarik sampai iterasi, kita coba 10 iterasi dahulu. Oh, 11. Nah, kita lihat di sini pada iterasi ke-8 kita mendapatkan stop, yang berarti kita telah menemukan nilai akar dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 16x plus 3. Kita highlight dulu. Ini kita ubah dengan angka agar lebih mudah membacanya. Dan kita buat menjadi
8 angka di belakang koma untuk dapat melihat perbedaannya. Nah, di sini berarti dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 3, itu nilai akarnya adalah dengan toleransi error 0,1 0,00001, maka didapat akarnya yaitu 0,19722506. Jadi akarnya adalah pada iterasi ke-8 tersebut. Materi kedua, metode Newton-Raphson oleh Ronauli Aprilia Magdalena dan Deskino Valina. Baik, yang berikutnya yaitu metode Newton-Raphson. Nah, di antara semua metode pencari akar, metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan dalam terapan rekayasa. Nah, metode ini paling disukai karena konvergensinya yang paling cepat di antara metode lainnya. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson ini. Yang pertama yaitu penurunan rumus Newton-Raphson secara geometris dan yang kedua dengan bantuan Dirac-Tyler. Nah, kita masuk ke penurunan yang pertama yaitu secara geometri. Nah, di sini kita misalkan sebuah fungsi yaitu fungsi y sama dengan gx. Di sini lalu lalu dari titik xi kita buat sebuah garis singgungnya yang menyinggung fungsi y sama dengan gx tadi. Maka garis singgung tersebut akan memotong sumbu x di titik xi plus 1, di mana xi plus 1 inilah yang merupakan akar baru yang akan kita cari. Nah, dari gambar kurva tersebut, gradien garis singgung di xr adalah M sama dengan F aksen XR sama dengan delta Y per delta X sama dengan F XR dikurang dengan 0 dibagi XR min XR plus 1. Atau F aksen XR sama dengan F XR dibagi dengan XR min XR plus 1. Sehingga prosedur leraran metode Newton-Raphson adalah Rx plus 1 sama dengan Rx min Fxr dibagi dengan F aksen XR, di mana F aksen XR ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, berikutnya penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan Dirac-Tyler. Nah, yang pertama kita uraikan Fxr plus 1 di sekitaran XR ke dalam Dirac-Tyler. Sehingga didapatkan Fxr plus 1 sama dengan Fxr plus XR plus 1 minus XR dikali dengan F aksen XR dijumlahkan dengan XR plus 1 minus XR kuadrat dibagi dengan F turunan kedua T dengan T lebih kecil dari dengan T lebih kecil dari XR plus 1 dan lebih besar dari XR. Nah, bila dipotong sampai suku orde 2 menjadi Fxr plus 1 sama dengan Fxr plus XR plus 1 minus XR dikalikan dengan F aksen XR. Dan karena persoalan mencari akar, maka Fxr plus 1 sama dengan 0, sehingga didapatkan 0 sama dengan Fxr plus 1, kemudian dijumlahkan dengan XR plus 1 min XR dikalikan dengan F aksen XR. Atau bisa juga XR plus 1 sama dengan XR minus F XR dibagi dengan F aksen XR. Di mana seperti yang tadi bahwa F aksen XR ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang dimana merupakan rumus dari metode Newton-Raphson ini. Nah, berikutnya kondisi berhenti leraran Newton-Raphson ini bila yang pertama itu XR plus 1 min XR lebih kecil dari epsilon, atau bila menggunakan galat relatif hampiran XR plus 1 minus XR dibagi dengan XR plus 1
itu lebih kecil dari tetanya, dengan epsilon dan theta adalah toleransi Galat yang diinginkan. Namun di sini terdapat catatan bahwa yang pertama itu jika terjadi f aksen xr sama dengan 0, ulang lagi perhitungan ke lela maaf, ulang kembali perhitungan lelaran dengan x0 yang lain. Kemudian yang kedua, jika persamaan fx sama dengan 0 memiliki lebih dari satu akar, pemilihan x0 yang berbeda-beda dapat menentukan akar yang lainnya. Baik, di sini saya akan menentukan bagaimana cara mencari akar persamaan menggunakan Newton-Raphson melalui Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan persamaan yang sama dengan sebelumnya, yaitu fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 3. Nah, untuk Newton-Raphson ini kita diminta untuk menentukan turunan dari fx-nya. Jadi turunan dari fx itu f aksen x sama dengan 8x dikurang 16. Sini saya menggunakan dugaannya yaitu 1, nilai epsilonnya sama dengan sebelumnya yaitu 0,00001. Ini merupakan rumus dari Newton-Raphson yaitu xi ditambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Nah, kondisi ini berhenti apabila mutlak xi ditambah 1 dikurang xi. Nah, di sini saya mulai dari iterasi yang ke-0, kemudian nilai dugaannya tadi 1. Nah, untuk fxi-nya kita tinggal substitusi yang bagian ini ya. Jadi sama dengan 4 dikali nilai x-nya yang ini pangkat 2 dikurang 16 dikali F5 ditambah tambah 3. Selanjutnya kita menentukan F aksen XI sama dengan 8 dikali X dikurang 16. Nah, kita belum bisa menentukan nilai validnya. Kita lanjut dulu ke iterasi yang selanjutnya, iterasi pertama. Nah, untuk XI selanjutnya itu menggunakan rumus yang ini. Jadi, sama dengan XI dikurang, kita menggunakan kurung, jadi fxi dibagi dengan f aksen xi, tutup kurung. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Selanjutnya kita menentukan nilai fxi-nya sama dengan 4 dikali x pangkat 2 dikurang dengan 16 kali F6 ditambah 3. Oke. F aksen XI-nya juga sama dengan 8 dikali X dikurang 16. Oke. Selanjutnya kita akan melihat nilai validnya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan if absolute dikali XI ditambah 1 dikurang XI tutup kurung kurang dari 10 pangkat minus 5 itu nilainya stop. Namun jika galatnya lebih besar dari epsilon maka dia lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya kita blok, kita tarik ke bawah. Oke, nah terlihat pada iterasi kelima. Jadi karena pada iterasi kelima sudah diminta untuk stop, maka iterasi dihentikan. Kita beri tanda. Nah, jadi akar dari persamaan fx ini adalah 0,191722. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan materi ketiga, metode secant, Dinda Audina Rahma, dan Excel-nya oleh Bella Septa Yolanda. Oke, untuk metode selanjutnya yaitu metode secant, yang mana pada
pada prosedur lelaran metode Newton-Raphson sebelumnya itu memerlukan perhitungan turunan fungsi atau f-aksen X. Sayangnya, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikan dengan bentuk lain yang ekivalen. Nah, dari sini kita bisa memodifikasi metode Newton-Raphson sebelumnya, yang mana itu dinamakan dengan metode sekant. Nah, di sini sudah diketahui bentuk dari grafik metode sekant. Nah, dari situ kita bisa menghitung gradien atau kemiringannya, yang mana itu adalah f-aksen XR sama dengan fxr dikurang fxr dikurang 1 per xr dikurang xr dikurang 1. Nah, kita juga ketahui bahwa rumus dari Newton-Raphson itu adalah XR ditambah 1 sama dengan XR dikurang FXR per F aksen XR. Nah, dari rumus gradien tadi kita substitusikan ke rumus Newton-Raphson, yaitu sehingga diperoleh XR plus 1 sama dengan XR dikurang FXR dikali XR dikurang XR min 1 per FXR dikurang FXR min 1 yang merupakan prosedur dari metode sekant. Dalam hal ini diperlukan dua buah tebakan awal akar, yaitu X0 dan X1. Nah, terdapat juga kondisi berhenti dari lelaran metode sekant ini, yaitu bila mutlak XR ditambah 1 dikurang XR kurang dari epsilon, atau bisa disebut dengan galat mutlak. Nah, atau kondisi berhenti itu bisa juga jika mutlak XR plus 1 min XR per XR plus 1, yang mana itu kurang dari delta, atau bisa disebut dengan galat hampiran. Dengan epsilon dan delta ini merupakan toleransi galatnya. Di sini tersaji sebuah soal mengenai metode sekant menggunakan Excel. Soalnya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode sekant, tentukan akar persamaan nonlinear fx sama dengan 4x kuadrat min 16x plus 3, dengan x0 sama dengan 2, dan x1 sama dengan 3, dengan EF sama dengan 0,0009. Pertama kali kita akan menuliskan apa yang tersaji di dalam soal, di mana ada nilai fx, x0, x1, dan es. Lalu kita akan melakukan iterasi. Iterasi yang pertama adalah untuk n sama dengan 1. Xn min 1 itu sama dengan x0, di mana nilainya adalah 2. Lalu untuk nilai xn-nya adalah x1 sama dengan 3. Lalu untuk fxn min 1 itu kita akan mensubstitusikan nilai xn min 1 ke persamaan fx. 4 dikalikan dengan dipangkatkan 2 dikurang 16 dikali ini ditambah 3. Hasilnya adalah min 13. Lalu untuk fx itu kita akan mensubstitusikan nilai xn ke persamaan fx sama dengan 4 kalikan dengan xn dipangkatkan 2 dikurang 16 dikali xn ditambah 3. Didapatkan hasilnya adalah minus 9. Lalu untuk nilai xn plus 1 kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus yang ada di prosedur nomor 2. Sama dengan xn min buka kurung
2 kali fxn dikali buka kurung xn dikurang dengan xn min 1 tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung fxn dikurang fxn min 1 tutup kurung 2 kali. Hasilnya adalah 5,25. Untuk errornya kita akan menggunakan rumus yang ada di prosedur nomor 3. Sama dengan absolut, karena di sini adalah mutlak, jadi kita tulis rumusnya absolut, buka kurung 2 kali, xn plus 1 dikurang xn, tutup kurung, per xn plus 1. Hasilnya adalah 0,42857. Untuk kesimpulannya, itu kita menggunakan rumus if. Jika nilai errornya itu kurang dari sama dengan nilai ES atau galak, maka itu hasilnya, maka selesai. Jika tidak, maka lanjut. Jangan lupa untuk nilai galatnya kita kunci dengan simbol dolar. Di sini kesimpulannya lanjut, maka kita akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya, yakni iterasi kedua. Untuk xn-1-nya adalah xn, karena x2 dikurang 1 adalah x1, yakni hasilnya x1, xn-nya 3. Untuk x2-nya ini adalah ini, xn plus 1. Lalu untuk nilai ininya, kita blok saja, kita mengikuti yang atas. Masih lanjut, maka dari itu kita akan melanjutkan iterasi sampai iterasi ke, kita ambil sampai iterasi ke 10 saja. Selanjutnya, kita akan blok ini, kita tarik. Di mana nilai persamaan non-linearnya itu adalah 4,3. Begitulah penjelasan mengenai contoh soal metode secant menggunakan Excel. Nah, berdasarkan penjelasan dari kami semua, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, Newton-Raphson terbukti paling cepat mencapai akar. Tapi memang ada syaratnya. Kita harus tahu turunan fungsi. Jadi kalau turunannya sulit atau bahkan nol, bisa jadi metode ini gagal. Yang kedua, metode secant. Cukup fleksibel karena tidak memerlukan turunan, tapi tetap cepat juga. Hanya saja kita butuh 2 tebakan awal yang cukup dekat agar hasilnya stabil. Sedangkan yang terakhir, fixed point adalah metode yang langkah-langkahnya paling sederhana. Tapi kekurangannya adalah konvergensinya lambat. Dan kalau bentuk fungsinya tidak tepat, malah bisa jadi tidak konvergen sama sekali. Jadi, setiap metode punya kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Yang penting adalah kita paham kapan dan dalam situasi apa metode tersebut paling cocok digunakan.